Pemirsa, pemberantasan korupsi terintegrasi bisa diwujudkan di Bali sehingga Bali bebas korupsi dan nepotisme. Selain percepatan sertifikasi aset merupakan bagian dari program intervensi KPK dalam upaya penyelamatan aset daerah. Hal tersebut terungkap dalam rakor program pemberantasan korupsi terintegrasi wilayah Bali tahun 2021. Gubernur Bali Wayan Koster pada kesempatan ini mengatakan program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayahnya telah berjalan sesuai arahan KPK. Bali bisa terbebas dari korupsi dan nepotisme. Pemerintah berjalan efektif dan efisien serta bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Bali dan menjadikan Bali memperoleh penghargaan di tahun 2020. Dua program ini berjalan dengan baik. Provinsi Bali pada tahun 2020 dalam hal yang positif itu mencapai peringkat pertama bersama Kabupaten Kota Bali, dan upaya ini akan kami terus dorong pada tahun 2022 yang akan datang, sehingga Bali betul-betul kita harapkan sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi betul-betul terbebas dari korupsi dan juga nepotisme. KPK mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR BPN untuk mengamankan aset negara. Pemda dengan melakukan sertifikasi tanah. Menurutnya, sertifikasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara dan harus membereskan mafia tanah yang meresahkan, sehingga KPK bekerja sama kejaksaan agar tanah negara tidak hilang. Nggak terjadi, ya. Mafia tanah itu bukan suatu hal yang tidak dirasakan masyarakat. Ada, dan itu ada, dan bahkan Presiden dalam pidatonya tadi ya, itu segera dibereskan persoalan mafia tanah dan persoalan sertifikasi ini. Dan KPK itu bekerja sama dengan BPN dan juga dengan kejaksaan, ya. Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menyampaikan kerjasama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, mendayagunakan aset tanah dan properti milik negara yang dipercayakan kepada PLN demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Darmawan berterima kasih atas dukungan jajaran KPK RI dan Kementerian ATR BPN RI. Pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN dan pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur Bali. Tetapi dengan adanya kolaborasi ini, yang tadinya proses yang berbelit-belit itu bisa disederhanakan, proses yang mangkrak itu bisa berjalan dengan kembali, yang kemudian di tahun 2019 sendiri dalam 1 tahun ada tambahan sertifikasi aset sebanyak 20.000 persil. Padahal selama 75 tahun itu kita hanya berhasil 28.000. Darmawan menambahkan, dengan adanya kolaborasi ini, tahun 2019 ada 20.000 persil yang berhasil disertifikasi, yang melonjak tajam. Dulunya hanya 28.000 dalam kurun waktu 75 tahun. Sertifikasi tanah ini tidak hanya bermanfaat bagi PLN, namun juga untuk kepentingan umum, mengingat aset milik negara bagi infrastruktur ketenaga listrikan demi menghadirkan terang di seluruh negeri. Sementara Senresal, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI, rakor ini dirasakan besar sekali manfaatnya. Sesuai arahan Presiden Jokowi, pihaknya ingin mendaftarkan seluruh bidang tanah paling lambat tahun 2024. Untuk PLN, tentunya kita sangat berkomitmen untuk mendaftarkan tanah ini sesuai dengan komitmen secara nasional, komitmen ATR dan BPN kepada Pak Presiden, bahwa kita ingin mendaftarkan seluruh bidang tanah se-Indonesia paling lambat 2024. Rakor pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2021 ini juga dihadiri semua bupati, ketua DPRD Kabupaten Kota Sebali. Agus Sudiatmiko, Bali TV.